datang di Forecast, Formasi Podcast. Bersama saya Ridania Fisya Karin sebagai host dalam podcast kali ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang riset dan publikasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Bang Goku Syahlidi SM, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Formasi Podcast hari ini. Oke, nah di era digital seperti sekarang, informasi ilmiah bertebaran di mana-mana. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana proses sebuah penelitian yang kredibel bisa sampai ke tangan kita dalam bentuk jurnal atau publikasi? Prosesnya tentu nggak semudah bikin status di media sosial ya. Butuh perjuangan, air mata, dan bercanda. Tapi serius, ini proses yang beneran panjang dan penuh lika-liku. Nah, untuk membongkar misteri ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan topik kita, saya izin untuk membagikan beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Bang Goku. Goku Syahlidi SM, seorang lulusan sarjana dari bidang studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, menerima beasiswa di Jarum periode 2023-2024 dan memiliki track record riset yang sangat aktif. Bang Goku telah mempublikasikan penelitian tentang kesiapan kerja Gen Z dan juga tentang stres di tempat kerja toksik. Selain kegiatan akademis, Bang Goku juga menunjukkan kemampuan implementasi praktis di lapangan. Terbukti dengan memimpin proyek pengabdian masyarakat yang berhasil meraih juara 2 Abdidaya PPK Ormawa. Nah, itu dia pencapaian-pencapaian keren dari Bang Goku. Kita kasih aplaus ya. Mari kita lanjutkan dengan tanya kabar Bang Goku dulu ya. Nah, Bang Goku apa kabarnya? Baik, luar biasa hari ini. Oh iya, boleh dong Bang disapa dulu teman-teman yang akan menonton podcast kita hari ini. Halo. Selamat menikmati. Buat kalian yang penasaran banget sama Bang Goku, bisa di follow Instagramnya Bang Goku yang nanti kita cantumin di description box. Oke. Baik, Bang Goku, apakah udah siap menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Oke, aman, siap. Nah, kita kembali ke topik. Bang Goku, mari kita mulai dari awal. Bagi para pendengar yang mungkin masih mahasiswa S1 atau umum yang penasaran, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mulai penelitian itu bagaimana sih? Apakah langsung eksekusi aja atau ada metode-metode unik lain gitu? Oke, terkait untuk memulai penelitian ya. Pernah dengar atau pernah lihat nggak di sosial media, kalau kayak gini, dosennya bilang, kalau mau meneliti itu harus ada masalah dulu. Kamu cari masalah dulu. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, biasanya mahasiswa itu atau orang itu dia kan mau cari masalah yang mau diteliti nih. Justru dia bilang yang dapat masalah itu ternyata dirinya karena tidak dapat masalah. Nah, seperti itu. Kalau bagi saya untuk mulai meneliti itu kita bisa melihat dalam 3 hal. Karena sebuah penelitian itu dimulai dari satu, adanya riset gap. Kemudian yang kedua itu, adanya fenomena gap. Kemudian yang kedua ada riset gap. Yang ketiga ada theoretical gap. Nah, kalau fenomena gap itu yang biasanya terjadi itu menjadi luar biasa gitu, tidak biasa. Kalau misalkan kita bahas yang umum saja lah ya, tidak terfokus pada studi saya manajemen sumber daya manusia. Misalnya begini, ada orang yang menikah, misal nih laki-lakinya itu umurnya 19 tahun. Terus menikah dengan perempuan umurnya 50 tahun. Nah, itu kan hal unik gitu. Biasanya kan umumnya itu jarak umurnya dekatan atau bahkan seumuran. Nah, fenomena gap di situ. Jadi apa nih? Kenapa nih kok ada orang yang umurnya 18 tahun mau menikah dengan orang yang 50 tahun, sehingga muncullah pertanyaan. Nah, itu yang disebut namanya fenomena gap. Kemudian bisa juga yang kedua itu bisa jadi karena riset gap. Riset gap ini ketika penelitian yang dilakukan oleh misalnya Budi itu menyatakan bahwa yang tadi itu menikah karena adanya hutang. Biasa kan orang nikah gitu, udah hutang atau paksaan keluarga gitu. Tapi ada penelitian lain nih yang dilakukan oleh si Andri misalnya. Andri bilang kalau itu benar-benar cinta gitu. Jadi kenapa dia menikah itu benar-benar karena cinta. Nah, dua hasil temuan ini kan berbeda, sehingga kita dapat melakukan penelitian lagi
dalam hal itu kita akan melihat temuan kita itu apakah mendukung penelitian si A atau yang si B. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu teori. Biasanya teori ini udah berat sekali karena levelnya untuk anak mahasiswa S3. Teori ini ketika teori yang ada itu tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang sekarang, keadaan yang sekarang. Misal kita ke tahun 1950-an lah ya, atau di bawah itu deh, misal 1700-an. Orang komunikasi itu hanya langsung kan, kalau nggak langsung ya surat. Nah, itu yang dikemukakan oleh si siapa misalnya. Jadi komunikasi itu hanya dapat dilakukan secara langsung atau melalui media surat atau pokoknya yang pengiriman itu. Tapi itu tidak relevan sekarang. Kenapa? Karena ya adanya digital gitu kan. Sehingga teori yang itu perlu disesuaikan lagi dengan zaman sekarang. Tapi prosesnya itu bahkan levelnya itu ya berat biasanya untuk mengkaji teori itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya daripada pusing-pusing cari masalah, saran saya lihat dari 3 skop dulu, 3 hal. 1, intinya penelitian itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita melihat kesenjangan fenomena. Jadi fenomena itu terjadi tidak seperti biasanya, unik lah gitu. Yang kedua bisa dari riset gap. Riset gap itu ketika si A menemukan A, si B menemukan B, ini hal yang berbeda sehingga kita datang di situ untuk meneliti apakah temuan kita itu akan mendukung si A atau si B. Kemudian yang ketiga atau teori gap, tapi tidak saya sarankan 2 saja. Gitu. Berarti ada 3 ya, dan yang disarankan ada 2. Ya. Nah, untuk ketiga teori ini atau 2 yang direkomendasikan dari Bang Goku tadi, apakah kita tuh harus banyak-banyak membaca jurnal untuk memahami dari 3 cara Bang Goku tadi? Benar, karena begini, ketika kita menemukan, misal begini, kita menemukan sesuatu yang menarik untuk kita teliti. Nah, kita tidak langsung memutuskan, oke, saya ingin meneliti ini. Nah, tapi yang biasanya S1 atau penelitian apapun itu, kita perlu yang namanya landasan teori. Maka kita perlu mengecek penelitian-penelitian terdahulu, biasa dalam bentuk jurnal. Jadi kita cek apakah literatur terkait itu ada yang bisa kita gunakan untuk membangun fondasi penelitian kita. Nah, seperti itu. Biasanya orang melakukan itu ya biasa nggak asingkan orang ke perpus. Atau lebih mudah sekarang sih karena udah online kan, ya cari aja di Google atau Google Scholar atau apapun itu AI yang buat cari jurnal. Jadi biar memudahkan aja untuk menemukan bahwa penelitian kita itu udah ada yang yang teori yang hasil penelitian terdahulu yang mendukung gitu. Nah, dengar-dengar ada yang bilang kalau misalnya ada tahap di penelitian itu membutuhkan pendanaan, Bang. Nah, bagaimana tuh dengan proses atau cara mencari pendanaannya? Kalau dana itu, ini pengalaman saya pribadi. Kalau dana yang pertama saya lakukan itu, ini kan kemarin kena Diskopus, itu biayanya itu Q4 itu 7.500.000. Dan syukurnya itu ditanggung oleh pihak kampus. Nah, publikasi yang kedua itu yang dari pengabdian kepada masyarakat, yang programnya PPK Ormawa. Nah, itu juga dibiayai oleh pihak Belmawa. Nah, untuk biaya publikasi itu biayanya itu 750. Kemudian yang ketiga itu saya publikasi sendiri di Jurnal Internasional Copernicus, itu biaya sendiri itu 200.000. Nah, seperti itu. Itu yang memang karena 2 orang, kemarin saya partner dengan mahasiswa dari Universitas Sumatera, seingat saya. Nah, itu kami patungan karena 200.000 biayanya jadi 100 gitu. Besar ya dananya. Iya, besar, betul. Mencapai 7.500.000. Oke. Nah, jadi misalnya ini proposal tuh udah disetujui, dananya juga tadi kan udah turun. Nah, ini dia bagian yang seru dan ditunggu-tunggu, yaitu fase eksekusi. Pengalaman Bang Goku selama fase eksekusi ini kayak gimana sih? Apakah selalu berjalan mulus sesuai proposal atau ada kemungkinan terjadi variabel lain? Nah, terkait kita bahas tadi variabel lain itu kan. Jadi gini, ketika saya ini saya cerita yang penelitian pertama karena pengalaman pertama juga kan. Nah, ketika saya menemukan ada sesuatu yang menarik waktu itu, lagi fenomenanya kayak gini, Gen Z ini baru sebulan kerja udah mau resign. Jadi betul resign. Nah, seperti itu. Kemudian saya mencari ini, itu benar-benar saya temukan di Instagram. Jadi baca-baca komen, iya benar tuh. Kayak
baru sebulan mau resign. Oke, saya baca, ternyata untuk menjelaskan hal itu ya yang namanya sebelum resign itu kan punya niat dulu. Nah, sehingga saya temukan variabel turnover intention di situ. Nah, setelah itu saya konsultasi kepada dosen pembimbing. Nah, di sini ketika kita mengajukan satu judul ini, misal kita akan meneliti variabel i ini terhadap ini, kita bilang. Nah, di situ saya rasa sebagai peneliti awal atau pemula itu perlu yang namanya sudut pandang orang yang lebih lama atau udah lebih paham terkait penelitian. Nah, sehingga masukan dari dosen itu, coba kamu bahas variabel ini yang benar-benar waktu itu unik, baru gitu. Variabelnya yang namanya itu toksik, lingkungan kerja toksik. Dan ternyata benar, saya cari literatur yang sebelumnya terdahulu itu ada yang membahas itu, sehingga saya angkatlah penelitian terkait hal itu. Nah, eksekusinya itu susahnya adalah karena ya bisa dibilang ini konsepnya baru gitu ya kan, antara hubungan variabel ini ke ini. Jurnalnya itu agak sulit dicari kalau misalkan tidak pencarian biasa. Jadi waktu itu ya agak mencari kemana-mana gitu ke berbagai sumber. Apalagi waktu itu belum penggunaan AI. Kalau saya pribadi belum menggunakan AI untuk mencari jurnal. Jadi benar-benar masih cari manual dari Google atau Google Scholar, dari Semantic Scholar juga waktu itu. Nah, di fase eksekusi ini ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama Bang Goku tuh yang kayak rasanya tuh berat banget buat dihadapin? Bisa nggak dicontohkan tantangan secara spesifiknya tuh seperti apa? Oke, tantangan yang saya rasa berat lah ya. Selain di bab 1 itu kan kita harus memfikskan dulu kita nih mau bahas apa sih gitu. Kemudian eksekusi di bagian untuk pengumpulan data. Nah, waktu itu objek penelitian saya adalah karyawan Gen Z yang bekerja di startup yang ada di seluruh Indonesia. Hari kelima, misalnya hari ini saya nyebarin kuesioner. Waktu itu kan pengumpulan data saya kan dari kuesioner. Hari kelima, bahkan yang menjawab kuesioner saya itu belum tembus 50. Nah, itu udah garuk-garuk kepala tuh. Orang lain yang objeknya misal di Pontianak atau di Kalimantan Barat, yang objeknya lebih general gitu, misal karyawan Gen Z saja. Nah, kalau punya saya kan karyawan Gen Z yang bekerja di startup. Nah, spesifik lagi. Mereka udah mau 100 atau bahkan udah 100-an, sehingga mereka udah bisa coba-coba olah data ini hasilnya seperti apa untuk dapat gambaran gitu. Kalau punya saya benar-benar hari kelima itu masih di bawah 50. Nah, sehingga saya mencoba cari-cari nih di sosial media juga gimana sih cara cepat kalau orang-orang dulu tuh orang-orang lain itu cari data gitu kan. Ternyata bisa memanfaatkan platform yang survei. Jadi waktu itu saya upload di udata.id itu saya upload walaupun berbayar, sekali uploadnya itu 25.000. Tapi kita bisa setting gitu periode survei kita berapa hari. Nah, enaknya gitu. Kemudian saya juga coba nih DM akun-akun startup. Jadi saya IG-nya saya cari ada bisa 30 lebih pokoknya Instagram yang saya DM, dan dari 30 itu tidak semua membalas. Jadi hanya beberapa membalas, tapi syukurnya mereka balasnya tuh dengan feedback baik. Oke, boleh coba saya lihat dulu proposalnya, kalau cocok boleh katanya. Jadi setelah dilihat dikirim lewat email, ternyata mereka mau. Jadi saya share link kuesionernya, terus ya tinggal nunggu